Jumpa lagi di pertemuan ketiga. Masih ingat dengan subtema kita pada minggu lalu? Ya, minggu lalu itu temanya ialah aku solidar dengan sesama. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, subtemanya ialah aku diberi tugas oleh Tuhan. Nah, adapun tujuan pertemuan ketiga ini adik-adik, yakni yang pertama, adik-adik mengenal Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, adik-adik menyadari bahwa Tuhan memberi tugas untuk membawa sukacita kepada sesama. Baik, untuk membakar semangat kita, mari kita bergoyang bersama, animasi bersama. Gimana? Udah pada semangat belum? Semangat ya? Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan kita, baiknya kita berdoa dulu lah ya adik-adik. Sambil kita berdoa, di pasangan, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami, anak-anak-Mu, agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita udah semangat nih, udah bakal semangat, udah animasi kita, terus kita juga udah doa. Nah, jadi marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Bacaan dari Injil Lukas, bab 5, ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab,
"Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa? Itu ada orang. Apa emangnya? Kamu masih ingat nggak tugas misi dari Tuhan Yesus? Yang mana? Yang menjala manusia itu loh. Oh, yang itu. Nah, ini kesempatan kita. Yuk. Oh, teman-teman, ayo kita ke tempat Romo. Ayo. Romo, kamu berhasil. Kami telah menjalankan tugas dari Allah, Romo. Iya, Romo, kami telah menjala manusia. Menjala manusia? Bukan begini adik-adik, ini salah ini ya, lepaskan, kasihan adik ini, kasihan. Oh adik-adik, pasti adik-adik baru saja mendengar kisah tentang penjala manusia dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 kan? Iya, Romo. Penjala manusia itu bukan artinya adik-adik menangkap temannya lalu dibawa jadi penjala manusia, bukan seperti itu. Penjala manusia itu artinya bahwa adik-adik mencoba untuk membawa orang lain supaya semakin mengenal Kristus Tuhan kita dengan cara bisa melakukan perbuatan baik, bisa menolong sesama, dan masih banyak lagi yang bisa adik-adik lakukan. Begitu ya? Mengerti? Nah, mantap. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 tentang Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya. Siapa saja mereka? Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah penjala ikan. Kemudian mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana reaksi mereka? Mereka langsung meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan perasaan mereka tentu saja sangat senang luar biasa. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, bagaimana sih Romo caranya menjadi penjala manusia? Simon Petrus dan teman-temannya menjadi penjala manusia artinya mereka mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil agar banyak orang tertarik dan kemudian percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga diutus untuk menjadi penjala manusia dengan berbagai macam cara bisa kita lakukan. Misalnya, mengajak orang tua kita, mengajak kakak atau adik, mengajak teman-teman untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus dengan rajin mengikuti misa, rajin membaca kitab suci,
rajin berdoa. Atau dengan cara sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya membantu orang tua, membantu kakak adik, membantu teman, dan juga kita berbuat baik, serta kita juga tidak sibuk dengan gadget yang kita miliki, tetapi kita mau untuk membantu orang lain, peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama untuk jangan takut, untuk jangan malu, dan juga terus semangat dan bangga untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang diutus untuk menjala manusia, di mana kehadiran kita sungguh menjadi sukacita dan kita pun menjadi berkat bagi orang lain serta lingkungan sekitar kita. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian juga mendengarkan renungan singkat dari Romo Agung. Nah, sekarang waktunya kita menyusun aksi kita, yang mana itu nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? 1. Kita bisa berbagi sukacita pada teman-teman kita. 2. Menolong sesama. Nanti adik di rumah bisa menolong orang tua, mencuci piring atau menyapu rumah, halaman, kemudian bantu kakak adik. Oke? Mudah kan? Pasti mudah. Udah, sekarang sebelum kita menutup, kita doa dulu ya, agar apa yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk ke depan. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia, agar ia mewartakan sabdamu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar kami berani melaksanakan sabdamu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Jumpa lagi minggu depan, pertemuan keempat. Dadah! Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia Raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia.